Sejak pertama kali Israel melancarkan operasi militer di Gaza, terowongan Hamas menjadi salah satu aset yang begitu diburu. Israel meyakini Hamas melakukan segala sesuatu di jaringan terowongan yang terbangun di bawah Gaza. Mulai dari menyusun rencana strategi, menyimpan senjata, hingga meluncurkan proyektil ke arah Israel. Namun, setelah segala upaya yang dilakukan Israel, Hamas kini tak lagi menjadikan terowongan menjadi satu-satunya alat strategi. Kira-kira bergeser ke arah mana bentuk perlawanan Hamas setelah terowongan mereka tak lagi aman? Ada sejumlah syarat yang diberikan Israel agar mereka menghentikan serangan ke arah Gaza, Palestina. Syarat mutlak itu adalah Israel ingin agar Hamas mau melucuti angkatan bersenjata mereka. Selain itu, Hamas juga harus menyerahkan pemerintahan sipil mereka di Gaza. Soal hak pemerintah Gaza, Hamas memang sudah menyatakan kesiapan mereka untuk menyerahkan kepemimpinan mereka di kantung wilayah Palestina ini. Lain hal jika berkaitan dengan pelucutan senjata. Hamas masih bergeming untuk tidak menyerahkan kekuatan persenjataan mereka. Bahkan untuk berkompromi soal persenjataan saja, Hamas masih bersikeras untuk tak menyinggung soal kompromi itu. Adapun kompromi yang dimaksud kemungkinan adalah Hamas harus mau fasilitas penyimpanan senjatanya diawasi oleh internasional. Lalu, Hamas juga harus berjanji untuk tak membangun lebih banyak jaringan terowongan dan menghentikan program roket mereka. Dan ketiga, Hamas juga harus menghentikan perekrutan anggota. Pejabat Hamas Osama Hamdan yang berada di Doha, Qatar, menolak keras pembicaraan soal kompromi Hamas atas pelucutan senjata. Bagi Hamdan, tak mungkin Hamas melucuti senjatanya dan menyerah pada nasib. Sementara itu di lain sisi, Kepala Kantor Hubungan Luar Negeri Hamas, Moussa Abu Marzouk, memilih untuk tak menjawab pertanyaan soal pelucutan senjata Hamas. Padahal, Abu Marzouk adalah salah satu pejabat Hamas yang menolak dilakukannya serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Abu Marzouk memilih untuk tak melakukan serangan itu jika tahu akan berujung pada kematian besar-besaran warga sipil dan malapetaka di Gaza. Hamas memang menolak untuk membahas melucuti senjatanya. Namun, tak ada yang tahu apakah terowongan bawah tanah saat ini masih memegang peran penting pada pergerakan Hamas atau tidak. Mengingat Israel telah melakukan perusakan besar-besaran pada jaringan terowongan bawah tanah Hamas. Kira-kira masih sekuat apa kekuatan militer Hamas sekarang? Keberadaan terowongan Hamas saat ini mungkin bukan lagi satu-satunya strategi Hamas untuk mempertahankan pijakan kekuatan mereka. Hamas diduga tak lagi menyimpan senjata mereka di terowongan bawah tanah. Israel menduga Hamas kini menyimpan senjatanya di fasilitas yang mereka bangun di Suriah Selatan. Meski demikian, baik Hamas maupun Suriah, keduanya memilih untuk diam 1000 bahasa. Dalam pernyataan singkat otoritas Israel, militer Israel telah menyerang depot senjata di daerah Dei Ali, Suriah Selatan. Menurut Israel, senjata-senjata yang disimpan di Suriah itu digunakan Hamas untuk menyerang target-target di Israel. Meski demikian, ada pula yang menduga serangan Israel itu hanya akal bulus Tel Aviv untuk lebih menebar pijakan kekuatan mereka di Suriah. Meski kemampuan Hamas melemah, namun Hamas dinilai masih menjadi musuh yang kuat. Hal itu ditunjukkan dari kepemimpinan Hamas di Gaza. Walau Israel telah melakukan serangan besar-besaran di Gaza dan menewaskan pemimpin Hamas, seperti Yahya Sinwar dan jajarannya, tongkat maraton kepemimpinan Hamas tak pernah terhenti. Selalu ada pengganti bagi pemimpin Hamas yang meninggal dunia. Selain soal kepemimpinan, Hamas juga disebut masih bisa menggaji para pegawai pemerintah di Gaza di tengah tank yang berlalu lalang dan hujan artileri. Sementara untuk kekuatan bersenjata, Hamas kini lebih menitik beratkan perjuangan mereka melalui taktik gerilya yang mematikan. Jika Israel mengirim pasukan mereka masuk ke dalam Gaza, maka mereka harus menghadapi serangan gerilya dari Hamas.
Hal itu tak terlepas dari gugurnya para pejuang terlatih Hamas dalam perang dengan Israel. Untuk menanggulangi gugurnya para pejuang terlatih Hamas kemudian merekrut para pemuda di Gaza. Walau begitu, sulit untuk melakukan pelatihan yang proporsional bagi para awam di tengah masa perang. Itulah mengapa Hamas menggeser perjuangannya dengan melakukan perang gerilya terhadap Israel. Selain itu, meski tak diketahui pasti berapa jumlah pejuang Hamas saat ini, namun yang pasti Hamas belum dikalahkan sepenuhnya oleh Israel. Alias, misi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menghabiskan Hamas hingga titik terakhir masih belum tercapai. Hamas belum sepenuhnya kalah. Namun di lain sisi, Abu Marzouk menyebut sudah sejak lama Hamas menang dari Israel. Sebab, Marzouk menganalogikan perang Israel dan Hamas sebagai upaya perjuangan orang awam melawan mantan juara tinju kelas berat Mike Tyson. Jika seorang awam berhasil setidaknya menahan tinju dari Mike Tyson, maka orang tersebut bisa dianggap menang. Begitu pula dengan situasi Hamas. Menurut Marzouk, kemampuan Hamas untuk menahan Israel sampai saat ini sudah menjadi kemenangan dan pencapaian bagi Hamas. Hamas melakukan adaptasi terhadap kerasnya situasi yang mereka hadapi akibat serangan intensif dari Israel. Dulu, Hamas dianggap sangat bergantung pada keberadaan terowongan bawah tanah. Namun, seiring serangan Israel yang semakin memburuk, Hamas memutar otak untuk tetap bertahan. Mulai dari membangun depot senjata di Suriah Selatan, merekrut awam untuk melakukan perang gerilya, hingga tak bergantung pada satu sosok pemimpin dan cepat melakukan regenerasi kepemimpinan. Itu tadi analisa singkat terkait kekuatan bersenjata Hamas saat ini usai Israel kembali meluncurkan serangan besar-besaran ke Gaza setelah kolapsnya gencatan senjata tahap pertama. Kira-kira bisakah Hamas terus mempertahankan kekuatannya dan membuat Netanyahu menyerah pada misinya? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.